Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Yula Mekli dengan NIM 1916030056, yang kedua Maizura Deverini dengan NIM 1916030071, dan yang ketiga Marta Vina Sevira dengan NIM 1916030076, dan saya sendiri Dea Fadila Putri dengan NIM 1916030077 akan mencoba mempresentasikan materi kami mengenai konsep kanvas BMC dan cara penggunaannya. Pertama, pengertian bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan meningkatkan nilai. Bisnis model generation lebih populer dengan sebutan bisnis model kanvas adalah suatu alat untuk membantu pelaku usaha dalam melihat lebih akurat bentuk usaha yang sedang atau akan dijalaninya. Metode bisnis model kanvas mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi sederhana yang ditampilkan pada satu template kanvas berisi bisnis dengan 9 elemen kunci yang terintegrasi dengan baik. Di dalamnya mencakup analisis strategi secara internal maupun eksternal perusahaan. Kedua, tujuan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Bisnis model ini merupakan semua model dalam strategi manajemen yang berfungsi untuk menerjemah konsep, infrastruktur, konsumen, dan keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Selain itu, bisnis model kanvas juga bertujuan dalam membantu perusahaan guna merancang perencanaan bisnisnya serta menetapkan dan memvalidasi berbagai poin penting dalam bisnis seperti sumber daya yang ada, aktivitas, hubungan yang hendak dijalani dengan pihak terkait mengenai pendapatan serta pengeluaran yang harus dikeluarkan. Dengan menerapkan bisnis model kanvas dalam merumuskan konsep bisnis akan menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, saya Yula Makli akan menyampaikan materi kami tentang manfaat kanvas. Yang pertama, membangun portofolio ide yang lebih terstruktur. Yang kedua, menyusun strategi ke depan. Yang ketiga, menambah investor. Keempat, mengurangi risiko secara tidak langsung. Kelima, penempatan konsumen yang tepat. Dan yang keenam, membangun inovasi bisnis yang baik. Selanjutnya, bentuk kanvas bisnis model kanvas, yaitu pertama, customer segment, pasar yang terbuka, ceruk pasar, pasar tersegmentasi, diversifikasi pasar, multi pasar. Selanjutnya, value propositions, yaitu kebaruan kinerja kustimasi, penyelesaian pekerjaan, desain merek atau status harga, pengurangan biaya dan risiko, akses dan karyawan. Selanjutnya, channels, yaitu untuk berhubungan dengan para pelanggan, komunikasi, distribusi, dan jaringan penjual atau sales merupakan salah satu usaha perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya, bentuk kanvas bisnis model kanvas, yaitu revenue streams, adalah penjualan aset, biaya pemakaian, biaya langganan sewa, lisensi, biaya jasa perantara, iklan, dan donasi. Dan selanjutnya, key resources, yaitu fasilitas intelektual, manusia, finansialnya, teknologi, saluran distribusi. Selanjutnya, bentuk kanvas bisnis model kanvas yaitu key activities adalah kegiatan utama apa saja yang perlu dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah dengan baik, operasi produk, operasi jasa, platform, dan jaringan. Selanjutnya itu key partnership, yaitu mitra utama dalam bisnis, optimasi skala ekonomi, pengurangan risiko dan ketidakpastian perolehan sumber daya dan kegiatan tertentu. Selanjutnya, cost structure. Cost structure adalah komponen biaya yang digunakan supaya organisasi atau perusahaan bisa berjalan sesuai dengan model bisnisnya. Selanjutnya, pengaplikasian kanvas bisnis model kanvas. Dalam mendesain model bisnis ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu
Yang pertama, dimulai dengan mendefinisikan dan mengisi kotak customer segment. Yang kedua, menyempurnakan model bisnis atau membuat prototipe model bisnis lain. Yang ketiga, menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari masing elemen model bisnis yang ada. Dalam menyempurnakan desain bisnis yang baik maupun prototipe model bisnis lain, yang diperlukan adalah proses berpikir kreatif untuk mendapatkan banyak ide dalam pembentukan model bisnis dan mengambil salah satu ide yang terbaik. Proses ini dinamakan ideation. Maka dari itu, penguasaan teknik ini sangat krusial untuk pembuatan model bisnis yang baru. Selanjutnya, pengaplikasian bisnis model kanvas urutan dalam membuat bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment. Siapa konsumen Anda? Seperti apa deskripsi orang yang ingin masalahnya Anda pecahkan? Bagaimana karakteristik mereka? Apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan lakukan? Perusahaan harus menentukan customer yang dituju atau dapat juga disebut segmentasi konsumen. Customer digolongkan berdasarkan kemampuan, kebiasaan, kebutuhan, dan lain-lain. Yang kedua, value proposition. Solusi apa yang Anda tawarkan ke konsumen Anda? Apa yang menarik dari solusi Anda? Apa yang membuat konsumen mau memilih, membeli, dan menggunakan value Anda? Value proposition ini yang membuat suatu produk menjadi menarik dan menjadi alasan suatu customer berpindah dari perusahaan satu ke yang lainnya. Selain itu, value proposition bisa saja berubah dengan adanya feedback dari customer. Yang ketiga, channel. Bagaimana cara agar value atau solusi masalah Anda bisa sampai ke tangan konsumen? Channel mendeskripsikan bagaimana sebuah produk bisa sampai hingga pelanggan. Semisal dengan menggunakan media sosial apa yang efektif akan Anda gunakan. Yang keempat yaitu customer relationship. Bagaimana cara Anda berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen? Hal ini mendeskripsikan tentang hubungan perusahaan tersebut dengan pelanggannya. Pada bagian ini, bagaimana cara kita untuk membuat customer tetap menggunakan produk kita? Misal, diberikan membership, kartu anggota, dan lain-lain. Saya Martavina Sfira akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang poin selanjutnya itu pengaplikasian Canvas BNC urutan dalam membuat BNC. Poin yang kelimanya yaitu revenue stream. Ini ditentukan bagaimana cara bisnis menghasilkan uang dari value yang ditawarkan. Contohnya penjualan aset, biaya pemakaian, sewa, biaya langganan, biaya jasa perantara, iklan, dan donasi. Kemudian poin yang keenam yaitu tentang key resources. Ini tentukan apa saja sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif dalam menciptakan value. Contohnya manusia, fasilitas, teknologi, intelektual, dan channels. Kemudian poin yang ketujuh tentang key activities. Ini apakah aktivitas kunci atau kegiatan utama untuk menciptakan value sehingga bisa meningkatkan profit. Contohnya mencacah sampah plastik. Dengan memilah sampah, mencacah sampah plastik menjadi biji plastik, kemudian menjualnya ke pabrik. Poin ke-8 adalah key partnership. Ini ditentukan siapa partner yang mendukung organisasi. Key partner adalah pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan utama dalam bisnis. Hal ini bertujuan untuk mengoptimisasi operasi dan risiko bisnis. Salah satu contoh key partner adalah supplier. Ini tentukan siapa supplier dan pemilik bahan bakunya. Yang poin terakhir adalah cost structure. Ini tentukan apa saja faktor-faktor yang membentuk biaya yang dikeluarkan. Contohnya biaya bahan baku, biaya SDM, biaya marketing, biaya pemasaran, biaya penyewaan alat atau tempat, dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja pemaparan dari materi kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.